Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati segenap dewan juri lomba dakwah, hadirin sahabat da'i dimanapun Anda berada. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu, hanya milik Allah yang maha agung. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penyejuk hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Dea Roseta, untuk menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda terhadap perkembangan Islam. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa masa muda merupakan masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me 10, will shake the world." Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan goncangkan dunia dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat. Mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda berat, kaki dapat berjalan dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini, tidak sedikit pun pemuda yang kaya raya, yang segala dia punya, yang segala dia ada, yang istilahnya mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus pada jurang narkoba dan terbujuk pada rayuan wanita penggoda, dikarenakan melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya hadirin, terjadilah degradasi moral besar-besaran, determinasi ala kebarat-baratan, bahkan pola dan gaya hidup amburadul tidak beraturan. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulani, salah seorang pujaga Mesir, mengatakan dalam syairnya, "Inna fiyadis subaini amrul ummati wa fi aqdamhim hayataha." Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah umat ini digenggam, dan pada kaki merekalah hidup dan matinya pada umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan di hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi di zaman milenial ini dan terhindar dari narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Iman Syahid Al-Qutub dalam kitabnya memberikan solusi kepada kita semua, itu dengan cara tarbiatul fardiyah.
bahwa pemuda untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan umum didasari mendalami ilmu pengetahuan agama. Dewa juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum didasari mendalami ilmu pengetahuan agama, dikarenakan salah seorang ilmuwan pernah berkata, ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Untuk itu, sebagai pemuda untuk semangat belajar ilmu pengetahuan umum didasari mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita jadi pemuda yang beriman, berilmu, dan bertakwa akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajatnya. Semoga kita menjadi pemuda atau remaja yang berilmu, beriman, dan bertakwa didasari dengan akhlakul karimah, jauh dari narkoba, dan dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan itu, pepatah mengatakan, the man of today is the leader tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.